Oke, apa namanya ya? Nah sekarang ini kita mulai ya teman-teman ya untuk sesi webinar kita yang isinya full materi semua ya teman-teman ya. Dimana kita udah masuk ke volume 3 untuk tahun ini gitu ya. Itu ada apa namanya tutorial ini aku bakal coba ngajarin tentang deep evaluation gitu ya, tryout, SNBT, SIMAK UI dan yang lainnya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian semua ikut SNBT kan? Ada yang ikut ujian mandiri nggak teman-teman? Kalau ikut ujian mandiri itu pada ikutnya apa teman-teman? SIMAK kah? Atau apa namanya SIMAK atau ya Undip terus apa lagi ya kan? Nah, siapa teman-teman tuh? Iya, maunya UTBK aja ya kan. Tapi ya pasti banyak lah ya kan. Jadi ya apa namanya ada banyak banget yang pakai UTBK, simak betul dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, nah yaudah. Di sini aku membahas secara umum bisa dipakai kapan aja gitu ya teman-teman ya. Nah jadinya em, lalu, nah apa namanya? Ya ini bahkan ilmu umum yang bahkan bisa kalian pakai. Oke, teman-teman. Iya. Nah, jadi sekarang kita mulai aja ya. Sebelumnya salam kenal teman-teman, nama aku Rizky gitu ya dari Fisika UI 2020 yang bakalan nemenin kalian dan ngajarin kalian pada sesi malam hari ini gitu ya. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ringan dulu kali ya. Di sini 1 sampai 10. Seberapa siap kalian sama UTBK, teman-teman? Dan apa namanya, udah siap membantai atau siap terbantai? Coba bisa diramein ya teman-teman ya untuk apa namanya? Apa deh patunnya aja. Oke. Nah, mungkin bisa diramein kalau komentarnya. Seberapa siap? 7, 7,5, 5, 0 loh. Belum disuruh ini ya kan hampir pingsan. Nah, ya. Nah, iya ya. Jadi ya banyak banget lah ya udah harinya mendekati hari H ya kan siap membantai yang lain tapi PKPM itu masih statusnya terbantai. Ya kalian bisa lihat kalau yang baru ngeliat ya untuk webinar volume 1 dan volume 2 ya kan ya. Jadi ya aku udah bahas semua teman-teman untuk topiknya. Jadi bisa kalian lihat di situ ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita bakal coba lanjut gitu ya teman-teman ya untuk ke yang berikutnya. Dimana ya udah sebelum kita mulai gitu ya kita coba refleksi dulu gitu ya teman-teman ya sama apresiasi yang udah kita lakukan selama ini ya kan. Nah kalian semua udah deket pada takut nggak teman-teman buat TBK? Gimana gimana? Nah, nggak ya. Oh, oke. Pada takut segala macam lah gitu kan ya. Ya, aman, takut banget. Be aja kemarin pada tinggi. Oke, jadi ya pokoknya kita apapun yang terjadi kita usahain maksimal aja ya semaksimal mungkin. Ya ini kan selalu di Lebaran ya. Jadi kita fokus untuk belajar lagi gitu ya teman-teman buat ini ya. Jadi ya ini mungkin aku mau kenalin dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini ya kita paham bahwa kita pasti ya berat banget gitu ya. Habis lulus SMA harus kuliah. Terus takut ngecewain orang tua, beban keluarga tinggi. Nah, sebutin deh apa lagi yang kalian takutin. Ya, lebih ngeri dibantai segala macam gitu ya, mau pingsan. Nah, takut ya. Jadi ya karena ekspektasi ya kan, apalagi tahun kita, tahun gagal lagi ya kan ya. Takut nggak diomongin keluarga besar, kayak banyak lah. Tapi di sini tenang aja karena aku juga kan ada grupnya ya kan ya. Jadi ada grupnya dan kita juga bareng-bareng di sini. Ya, mungkin saya sama kenal dulu teman-teman. Ini kenal sama si Makara. Di mana kita orientasinya itu mau menjadi tempat safe kalian untuk belajar persiapan SNBT dan terutama buat SIMAK UI teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau simak UI itu bakalan kita bantu semaksimal mungkin gitu ya. Nah ini buat yang belum follow bisa juga follow simakara.id ya kan ya karena kita lagi growing nih kebetulan teman-teman ya. Jadi eh, banyak banget hal-hal baru dan gebrakan-gebrakan baru teman-teman yang kita bawa ke kalian. Salah satunya apa? Salah satunya di webinar pada malam hari ini gitu deh. Nah coba deh kalian udah pernah belum sebelumnya ikut webinar yang topiknya tuh kayak gini gitu, kayak deep evaluation tryout gitu, kayak gitu atau
ya biasanya kan webinar di luar sana kan kayak seminar motivasi ya kan kayak apa segala macam tapi kita beda gitu. Nah, kita memberikan gebrakan baru di mana kita tuh mau ngajarin kalian cara belajar yang benar gitu. Atau namanya kita namain itu adalah belajar lebih bermakna, teman-teman ya. Jadi ya kalau misalkan punya masalah belajar, mau curhat apapun segala macam, curhatin aja ke Mindra, langsung DM admin Simakara gitu ya. Cuma di simakara.id gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ya buat cara belajar yang efektif dan lain sebagainya itu kita bahas semua di Simakara ini ya teman-teman. Nah, jadi mimpi besar aku gitu ya selaku ya pemegang halo untuk Simakara gitu ya. Jadi kita mau membuat suatu tempat kita bisa belajar tapi tanpa sistem belajar yang keras, kita nggak ke pressure apa namanya ke orang lain gimana karena kita bakal ngajarin fokus ke dia diri kalian sendiri gitu ya. Belajar sesuai dengan fase dan level apa namanya ya diri kalian masing-masing gitu ya teman-teman ya. Jadi emasi makara itu dia konsepnya adalah lebih ke apa namanya ya udah ya kita fokusnya tuh ngajarin cara berpikir sama cara belajar karena haluan besar kita adalah belajar lebih bermakna. Dari aku sendiri itu ya berhasil lah aku jadi suka belajar dan aku jadi lebih cepat gitu ya untuk progres belajarnya ya teman-teman ya kan. Nah, jadinya ya udah gitu. Ya kita bakalan sama-sama di sini gimana caranya kita bisa senang belajar akhirnya kita bisa memaknai proses belajar itu sendiri gitu. Itu adalah mimpi besar dari aku ya teman-teman. Nah, ini udah ada banyak banget nih. Ini cuma beberapa doang, cuma ngambil 4 macam kali ya teman-teman. Ya ini ada banyak banget ya. Ya siapa yang masuk TV di sini bolehlah komen gitu ya. Ini ada banyak banget yang udah berhasil bareng-bareng gitu ya ketemenin belajar lebih makna bareng Mindra gitu ya. Bahkan ada yang jadi kecanduan belajar matematika teman-teman. Jadi ya karena belajar apa namanya udah kayak ya kalian kesusahan PKPM tapi di Simakara itu kecanduan belajar PKPM gitu. Nah itu kan bakalan beda banget lah ya teman-teman ya untuk angle-nya karena ya apa namanya dari cara ngajarnya juga kayak tadi gitu pakai avatar pokoknya kita seru-seruan lah di kelas gitu ya. Jadi ya ini udah banyak yang ngerasain dan ya kan buat yang baru tahu bisa di follow dan bisa dipantau aja gitu ya biar bisa bareng-bareng kita temenin gitu ya teman-teman ya untuk di program Simakara gitu. Nah, jadi ini itu spesial buat kalian. Nah, ini Zoom-nya cuma 300 ya dan 300 orang pertama aja yang bisa masuk Zoom. Jadi ya kalian itu bagus karena udah awal-awal langsung join ya kan. Nah, karena udah penuh jadi mungkin yang di grup itu nggak bisa masuk lagi karena emang udah penuh gitu untuk kuotanya ya teman-teman ya. Jadi ya ini ya spesial buat kalian garis orang pertama yang mau upload diri terutama dalam dunia perteoan. Iya, karena jujur aku nggak expect, aku kira nggak butuh Zoom yang 1.000 orang atau segala macam, tapi ternyata penuh teman-teman. Jadi ya karena udah mulai ya, jadi ya udahlah kita batasin ke 300 orang pertama ya teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman bisa bantuin kalau misalnya ada yang nanya di grup kenapa nggak bisa join ya karena udah penuh gitu ya teman-teman ya. Oke? Nah, jadi ya udah kalau misalnya kayak gitu, ya ini spesial buat kalian. Tapi sebelum ini, aku mau coba ngasih dulu teman-teman ya. Ada benefit khusus yang mau belajar lebih bermakna bareng di Simahara. Gitu ya teman-teman ya. Bahwa jadi gini, karena Simahara itu sendiri sesuai dengan kalian udah ngeliat ya namanya kan adalah Simak dan Kara gitu ya. Jadi Simaknya ini adalah kita spesialisasi banget untuk disimak teman-teman dan SNBT itu jatuhnya adalah produk yang baru tapi si Makara itu udah dari tahun ke tahun dan tahun ini itu banyak banget gebrakannya teman-teman salah satunya webinar yang hari ini kita ikutin gitu ya jadi ya kita di bentar lagi bakal launching programnya yaitu adalah khusus yang simak UI dan ujian mandiri teman-teman. Jadi ya buat kalian ini ujian mandiri bisa manapun itu apa namanya mau ke ITB gitu ya mau ke UGM mau ke UNER segala macem ya kan. Nah jadi kalau misalnya mau ke mandiri ya kita bakalan coba bantuin gitu ya buat temen apa namanya buat kalian semua gitu ya. Oke, nah simakan ada offline-nya ada, tapi gak baru di Bogor sama di Pamulang, teman-teman. Oke, nah jadi ya udah ini adalah program-program kita yang mau keluar dan tenang aja buat siswa kita yang sekarang, ini kan banyak juga ya, apa namanya bakal ada juga yang spesial gitu. Nah karena ya kalian nanti ada event untuk bisa upgrade
ikutan juga kelas ini secara gratis ya. Jadi bisa dipantau aja grup kelasnya, oke? Karena biar bisa kita bareng-bareng lah, biar bisa menyuarakan inilah hashtag belajar lebih bermakna ini ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah spesial untuk yang kalian bahwa kalau misalkan kalian daftar sekarang gitu ya, itu ada kita udah ada produknya di belajar.simakara.id. Kalian cukup bayar sekali aja itu bisa langsung dapat juga yang SCSNBT yang Senin nanti baru mau launching gitu ya, baru mau super intensif banget selama 2 minggu terakhir gitu ya, dan kalian udah include termasuk yang SIMAK UI gitu ya. Dan ini juga udah termasuk program, nanti kita ada lagi program SKS Matematika Dasar, teman-teman. Itu adalah versi upgrade version dari B2B Matematika ya. Ya mungkin teman-teman di sini udah banyak yang tahu gitu ya. Itu ada B2B, ada SI ya kan. Nah, ini semua paketnya itu all in one. Kalian cukup bayar 600.000 aja, teman-teman. Itu kan bisa dapetin semuanya. Ini kelasnya full online dan tema kelasnya itu persis kayak hari ini. Ini kayak cuman jadi salah satu kelas aja gitu, salah satu kelas mentoring yang biasanya aku bawain bisa setiap minggu atau setiap 2 minggu. Intensif SMITB nanti juga bisa diadain teman-teman. Oke, ini SIMAK UI dan ujian mandiri ya. Jadi berlaku untuk yang SIMAK UI sama yang ujian mandiri. Oke. Nah, jadi ya kan cukup bayar aja, dan untuk siswa yang sekarang itu tenang aja karena kalian nanti bisa mendapatkan upgrade gratis teman-teman, untuk dari program yang sekarang ke program yang ujian mandirinya gitu ya. Jadi ini yang belum berlangganan atau belum ikutan program di Simakara gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini aku terbatas banget. Nah, karena ini benar-benar promo grand launching ya. Aku belum launchingnya di Instagram segala macam. Yang B2B juga dapat update, oke? Nanti ada informasi apa namanya caranya gimana, bakal diinfoin di hari Minggu ini. Setelah itu ya kan bisa ikutin aja dan nanti bakal dapat update yang gratis gitu ya. Oke. Jadi ini spesial banget untuk sekarang ya, sebelum telat bisa di SS dulu. Ya, ntar kalian bisa coba diskusi bahwa kita bakal bantuin kalian untuk simak UI ya teman-teman. Nah, kelas offline di Bogor kapan? Itu sama ya di tanggal Mei juga gitu. Nah, ntar bakal aku infoin lebih detail lagi di grup. Nah, oke, iklannya udah segitu aja karena aku ngadain seminar ini bukan cuman iklan ya teman-teman ya, bukan mau jualan segala macam, enggak. Aku cuma mau ngasih tahu kalian aja. Tapi di sini aku mau ngajarin kalian gitu ya tentang topik utama kita. Jadi ya siap-siap dicatat sama nanti bisa dipraktekin setelah sesi kelas ini berlangsung gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini ya mungkin ya disclaimer lagi gitu ya karena udah diadain gratis. Jadi ya apa namanya aku bakalan cerita banyak gitu kan ya teman-teman ya. Jadi ya ini beda dari yang lain karena biasa ke yang lain ya bawa-bawa influencer segala macem ya kan. Dan itu apa namanya ya ya bukan cuman ya karena aku juga bukan influencer ya teman-teman ya, tapi emang aku mau ngajarin kalian aja ilmu yang aku punya. Oke, jadi yaudah kayak gitu ya. Ya bisa dicatat dan bisa dipahami. Nanti kita juga bakalan bisa praktek gitu. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu teman-teman. Jadi aku siapa sih kalau aku mau ngadain seminar-seminaran ini ya kan ya. Jadi ini buat singkat aja teman-teman ya, bahwa ya jadi ini aku lulusan dari Fisika UI teman-teman, dan aku berhasil buat apa namanya lulus tepat waktu, dan ya cukup bagus ya untuk IPK-nya ya teman-teman ya, dari apa namanya 3,87 dari 4 itu dapat cum laude juga. Tapi di sini itu Fisika UI kan kayak abstrak banget kan ya, itu kan lebih dari matematika ya, matematika itu versi mininya dari fisika lah teman-teman lah ya. Tapi di sini ya ada fun fact bahwa aku susah banget buat ngapal teman-teman. Gitu, itu adalah fun fact aku banget. Padahal ya mungkin identik fisika sama dengan ngafal rumus ya kan. Tapi kalau kalian di sekolah diajarin di fisika isinya rumus-rumus semua, itu salah teman-teman. Oke. Nah, aku itu menyalahkan banget kalau ada guru yang cuman ngasih rumus doang gitu, plak rumus gitu ya, bukan belajar cara makainya ya kan. Nah, jadinya apa namanya? Ya udah, eh, ini adalah cara aku dan aku coba share ini ke kalian untuk kerjain yang SNBT-nya gitu. Nah, jadi apa namanya? Nah, sekarang ya udah, eh,
Dan aku sendiri juga merupakan guru, teman-teman. Oke, nah aku juga guru, ya kan. Sejak tahun 2021 itu banyak banget respon positif dari yang aku ajar dari SD sampai SMA, bahkan lulus kuliah, bahkan aku juga ngajar mahasiswa, teman-teman, buat pelajaran kalkulus dan lain sebagainya. Tapi fun fact-nya adalah aku nggak pernah nyuruh murid aku buat ngafal, ya kecuali kalau buat UTBK kan ya udah, apa namanya, udah ya harus lah ya. Masa kan kita bawa contekan kan nggak mungkin lah ya teman-teman ya kan. Nah, jadinya ya udah kalau misalnya kayak gitu, ya ini yang bakal aku coba ajarin kalian. Nah, sekarang kita bakalan fokus untuk tema malam hari ini itu di perteoan ya, teman-teman ya. Ini adalah hal-hal yang bakal aku bahas di sesi webinar kita pada hari ini, ya kan? Nah, jadi ini yang bakalan kita bahas. Pertama adalah kita harus tahu dulu mindsetnya itu gimana, ketika kalian terawat itu gimana. Yang kedua, kita harus paham cara kita tahu kemampuan kita itu sekarang tuh kayak gimana, ya kan ya? Oke, terus aku bakal coba ngajarin untuk caranya deep evaluation yang tadi, ya kan ya. Jadi gimana framework yang bisa kamu pakai di setiap kali kalian try out, ya kan. Terus, nah untuk yang em, apa namanya itu buat yang berikutnya, aku bakal coba ngajarin cara breakdown materi soal TO. Nah, aku bakal langsung praktek pakai soal PKPM tahun lalu ya, benar tahun lalu yang aku dapetin dari internet itu udah banyak banget. Terus yang berikutnya ada strategi kejar materi prioritas juga. Nah, ini aku bakal coba aja nih khusus siswa yang sekarang itu untuk ekosistem belajar kita tuh gimana cara makainya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu bakalan aku coba bahas di sesi pada malam hari ini. Nah, ini disclaimer ini udah merupakan volume ketiga. Experience paling penuh yang bisa kalian dapatkan itu kalau udah nonton juga atau ikut webinar aku yang sebelumnya ya. Ini ada volume satu dan volume 2. Di sini aku udah ngajarin kalian cara belajar, ini strategi belajar PKPM gitu, cara belajar itu gimana, dan ini sama nggak dibahas juga di tempat lain ya kan ya teman-teman ya. Tapi ya kayak tadi yang aku implementasin banyak banget siswa kita yang jadi kecanduan PKPM gitu ya teman-teman ya kan. Nah, jadi ini ya ini udah ada dua volume dan ini kalian bisa cek di YouTube kita gitu ya, Simakara ID. Kalian bisa cek aja, nah nanti bisa ini. Ya ini yang volume 2 juga bisa karena aku ngajarin di situ cara pakai AI gitu ya buat kalian belajar SNBT. Nah, yaudah. Jadi kita di sini bakal apa namanya bakal coba lanjut aja. Kita masuk ke chapter satu. Nah, coba deh. Sekarang kalian, nah kenapa sih kalian TO gitu? Nah, coba. Nah, kenapa kalian TO? Oke, biar mengasah kemampuan segala macam. Nah, di sini ada nggak yang udah berkali-kali kayak udah tiap minggu nih, TO tiap minggu, tapi skornya tuh segitu-segitu aja. Iya, sama kayak gitu kayak ya udah katakan skornya stucknya di Mars aja ya kan ya atau di mana ya kan ya stuck di situ terus kan. Nah, oke. Nah, sekarang kalian udah berapa kali try out sampai detik ini? Nah, kalian itu nggak berapa kali TO? 5, naik turun, naik turun. Oke, 400-an. Ya, 2 hari. Waduh, sekali 2 hari itu. Gila, sekali 2 hari itu kamu nggak capek. Nah, yang kalian TO tiap hari, TO tiap hari 2 kali. Nah, kalian belajar materinya lagi nggak setelah TO? Kayak, ya udah, maksudnya apa yang kalian iniin gitu kan? Oke, setiap hari TO, setiap hari TO, setiap hari TO. Nah, jujur kalau misalnya aku ya dulu ya, aku tuh dulu TO cuma tiap minggu, teman-teman. Oke, aku tuh anti banget sama yang TO setiap hari itu 2 sesi, setiap hari 2 kali TO, setiap hari dua kali gitu. Wah, itu nggak worth menurut aku gitu ya. Nah, karena kalau misalnya kayak gitu, ya udah kalian cuman em, ibarat nih, ya kalian belum apa namanya belum paham materinya, tapi udah langsung diuji gitu, diuji terus, uji terus, uji terus, uji terus ya kan. Nah, kok kayak gitu nggak masuk gitu atau ya skornya segitu-segitu aja. Nah, karena jujur aku juga punya ya dulu perjalanan TO aku. Pokoknya topnya banget aku pernah top 3 di Pahamify, teman-teman. Di sini ada yang pernah ya di sini ada yang TO pakai Pahamify. Nah, itu
topnya aku banget itu adalah aku top 3 benar-benar tiga, kayak aku cuman salah satu kayaknya atau salah dua gitu ya kan. Nah, salah dua itu aku top 3 Pamify gitu ya. Nah, jadi apa namanya, ya itu adalah top aku banget. Tapi karena aku gitu, setiap aku tryout, nah aku tuh nggak jadiin tryout tuh kayak harus kewajiban gitu. Karena kayak tryout 2 kali sehari, 1 kali sehari itu enggak gitu ya teman-teman ya. Iya, jadi itu ya tuh dulu zamannya aku tuh topnya aku banget top 3 Pamify ya eh, dan ya aku ada yang kenal sih kayak pas di fisika tuh ada yang kenal gitu kayak aku oh iya tuh pernah top Ripamify ya tuh namanya pernah muncul Rizky masuk fisika gitu ya kayak gitulah. Jadi yang hari ini aku bakal coba share ini ke kalian gitu ya. Nah, ini adalah yang berikutnya ya, TO setiap minggu tapi nilai sama aja atau TO 2 kali sehari tapi ya sama aja gitu atau ya ikut TO gratis terus tapi nilai ya udah segitu aja. Akhirnya karena kayak gitu ya nggak apa namanya udah depresi sendiri lah ngelihat hasil TO ya kan ya. Kayak ya udah skornya 500 terus, 600 terus, 700 terus ya kan. Nah, jadi kayak apa namanya eh nah kayak gitu ya. Iya, takut lihat skornya kan. Makanya kayak aku bilang tuh ya udah TO tuh bukan jadi ajang kalian setiap hari itu harus TO gitu ya, tapi pastiin setiap kali apa namanya iya setiap kali TO yang itu jadi apa namanya harus bisa ya dimaksimalin lah prosesnya, bukan cuma TO aja, tapi ada juga proses setelah TO. Nah, ini yang aku mau tanemin ke kalian. Nih ya, kalau misalnya kalian tuh masih jelek sekarang gitu ya, kayak ya nilai tryout itu tidak sama dengan skor SNBT. Ini yang harus kalian ingat. Karena jujur, aku tuh dulu juga oke lah, itu kan top top tier aku banget ya kan, udah bisa top 3 kan ya. Tapi aku juga pernah kayak ya mungkin kalian juga tahu science scene gitu ya, itu dari zaman aku juga udah ada. Itu aku kayak skornya tuh 500, 600, 500, 600 gitu ya. Tapi itu nggak merepresentasikan skor UTBK yang sebenarnya gitu ya teman-teman ya kan. Nah, itu nggak merepresentasikan skor UTBK yang sebenarnya. Jadi ingat kalau masih kurang, kita jangan terlalu lama untuk meratapi nasib yang kayak tadi gitu ya teman-teman ya kan. Nah, jadinya apa namanya kalau misalnya kayak gitu, ya udah kita fokusnya itu sama apa? Bukan sama skornya, tapi fokus sama yang belum kamu kuasai. Jadi nanti ya kita coba lihat gitu ya kayak topik yang sering keluar itu kayak gimana ya kan ya. Ya ini si Mahara belum ada platform tryout sih ya teman-teman ya, tapi ya kayaknya batch depan udah mulai ada platform tryout gitu ya. Nah, ya pas sekarang pakai yang lain aja lah nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, jadi ya pertama pelajari topik yang sering keluar. Nah, topik yang sering keluar ini biasanya dia tuh munculnya di tryout gitu ya, yang dari tahun ke tahun, tahun ke tahun, tahun ke tahun ya kan. Nah, itu muncul di tryout itu sering. Nah, yang kedua pelajari alasan. Kayak kita tuh coba gali 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 dan alasan gimana caranya supaya bisa soal itu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini yang aku pakai dulu, teman-teman. Nah, dulu percaya nggak bahwa apa namanya aku dulu itu cuman belajar PKPM aja, teman-teman. Cuman belajar PU, PK, sama PM. Nah, itu aku cuman belajar itu doang, teman-teman. Oke. Tapi belajar tuh kayak gimana? Karena dulu aku tuh mindsetnya, TO itu tuh bukan ujian. Tapi TO itu belajar. TO itu adalah ajang kita tuh bisa mencari banyaknya kesalahan gitu. Kayak banyaknya kesalahan ini, ya udah kita jadi tahu gitu loh. Oh, ini tuh masih belum bisa gitu kan. Oh, ini masih gini, masih gini gitu kan ya. Nah, ya udah, ya acara belajar aku gimana? Ya udah, pertama aku tuh belajarnya untuk subtes yang PKPM itu cuman buat screening topik aja apa yang belum aku kuasai gitu. Jadi misalnya nih, yang ntar aku bakal coba ajarin sih ya gimana cara nge-breakdownnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, terus yang buat yang berikutnya itu tapi buat subtes yang lain PPU, PBM sama LBI ini aku belajar tuh dari TO. Dengan cara apa? Misalnya ada kata-kata baku, ya kan ada kata-kata baku ada apa? Ya udah search Google aja. Ini artinya apa sih gitu. Kayak oh ini tuh maknanya apa sih segala macam dan aku cuman belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu lewatin TO doang.
aku ngerjain, ada pembahasan, terus aku lihat pembahasannya, oh ini yang benar, gitu. Ya kan? Nah, jadinya dia kayak gitu, teman-teman. Oke? Nah, ini ya sebenarnya nih ya cara-caranya itu em, ya kalau dibahas itu bakal panjang sih. Nah, tapi kita di sini fokusnya coba untuk cara evaluasi tryout-nya aja ya, teman-teman ya. Oke? Nah, jadi ya udah kayak gitu. Oke. em, ya. Nah, sekarang gini ya. Nih ya. Oke. Jadi fungsinya TO itu apa? Nah, kita tuh harus tahu di mana posisi bocornya kamu gitu. Oke? Berarti kayak apa namanya? Ya, dicari dulu untuk bocornya tuh di mana. Fokus untuk tryout adalah cari tahu letak kebocoran kalian gimana. Nah, kalau misalnya kalian masih ada yang apa namanya? Masih ada yang ya kurang banget ibarat kayak mungkin bukan bocor kali ya. Jebol gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada yang kayak gitu kan ya jadi tahu gitu kan ya apa yang harus dilakukan setelahnya ya kan. Walaupun itu udah aku bahas di webinar volume ke-1 ya. Jadi bisa dilihat buat yang masih bingung PKPM di mana, bisa dilihat yang webinar volume 1 gitu ya. Tapi ya udah pokoknya setiap hari TO kalau tanpa evaluasi itu bakal percuma teman-teman. Ya kayak tadi gitu ya sehari 2 kali, sehari 2 kali, sehari 2 kali gitu ya. Itu percuma aja kalau misalnya enggak belajar konsep lagi buat ngedalemin lagi yang kalian udah kerjakan di TO-nya gitu. Oke? Nah, ya udah. Sekarang ya dari sini gitu ya, apalagi cuma kerjakan lalu lupakan siapa yang masuk kayak gitu. Kerjain terus lupakan. Nah, ya udah kalau misalkan kerjaan TO aja, cuman fokus TO aja tanpa evaluasi, ya udah bakalan segitu-segitu aja. Karena apa? Karena nggak ada ilmu baru yang kalian serap dan kalian kuasai. Oke? Nah, ini ya karena ya udah ya kalian nggak ada ilmu baru, nggak bisa kalian implementasiin lagi. Akhirnya ya udah bakal jadi kayak gitu, ya kan? Mm-mm. Nah, ya udah. Akhirnya kita harus melakukan namanya evaluasi tryout. Inilah kenapa hari ini kita bakal belajar deep evaluation method dari aku ya, dari Harizky. Oke. Nah, yaudah apa namanya ya kalau misalnya kayak gini, ini baru prolog ya teman-teman ya. Oke. Nah ini baru prolog. Oke. Jadi ya kalian tuh jangan pokoknya jangan TO-TO terus, tapi harus penuhin lagi sama materinya. Nah, ini yang kedua teman-teman. Sebelum kita melakukan evaluasi tryout, gitu ya, kita harus banget namanya adalah tahu dulu posisi kita tuh lagi di mana, ya kan? Itu adalah yang harus ya posisi kita, gitu. Nah, ya udah. Jadi ya kita tuh harus bisa mengenali diri kita sendiri dulu. Udah sampai sepaham apa sih gitu ya kita sama idenya, ya kan? Atau sama materinya. Di sini aku udah bahas juga, ini juga sama teman-teman di volume 1 ya kan. Ini udah aku bahas detail banget pokoknya di apa namanya di volume 1. Ini aku udah jelasin di situ ada namanya Bloom taxonomy. Di sini adalah kemampuan kognitif yang ada di manusia, teman-teman. Dimulai dari remember, understand, apply, analyze, evaluate, dan create. Coba sekarang siapa yang guru di sekolahnya itu cuman nyuruh kalian ngafalin rumus aja teman-teman. Dan kalian disuruh ngafalin rumus, disuruh ngerjain tugas, taunya pas ulangan soalnya beda semua. Nah, itu siapa yang gitu teman-teman? Nah, ya ada banyak yang gitu ya kan ya. Nah, coba deh sekarang kalau misalnya kalian lihat di level kognitif ini, metode mengingat itu yang mana teman-teman? Level 1, remember doang. Gitu. Ya kan? Remember, tapi nggak dijelasin kenapa kalian belajar rumus, kenapa kalian pakai rumus ini, cara ngeliat polanya gimana, ya kan? Apalagi fisika gitu kan. Ya fisika ya aku juga kalau ngajar tuh nggak pernah ngajarin pakai rumus gitu. Rumus belakangan aja. Nah, akhirnya kalau ini udah bisa, step by step-nya bisa, ya udah bakalan full bisa gitu teman-teman. Dan ini yang aku juga ajarin banget di program-program Simakara gitu ya yang aku ajar langsung ya ini aku tanemin mindsetnya cara belajar cara belajar gitu. Nah itu benar-benar aku tanemin lah untuk mindsetnya ya kan. Pertama kita harus sadar diri dulu
Ini ya, ini yang harus sadar diri. Pertama apa? Jangan malu buat bertanya dan jangan malu buat kalian. Ya udah, ya, pokoknya jangan malu lah gitu ya. Kalau misalnya masih buta, jangan ngerasa soal udah paham. Nah, paham nggak sih? Kayak misalnya ada soal nih, kayak, ah ini kok soal gini doang, ya kan? Kayak, ah kok ini soal gini doang, kok nggak bisa sih? Bisa, ah ini bisa kok. Nih, ya ini gue bisa kok. Nah, jangan kayak gitu ya kan? Tapi kalau misalnya belum paham, ya udah nggak apa-apa ya, sadarin aja, oke belum paham gitu. Jangan malu, oke? Karena kalau misalnya kalian malu bertanya, ya kan jadinya satu jalan kan ya teman-teman ya kan? Kalau misalnya kalian malu, akhirnya kalian gak nanya, kalian ya pusing terus gitu di situ. Karena kalian gak berani nanya, ya kan? Nah, jadi ya kayak gitu ya. Pokoknya kalau belum paham ya akuin lah di mana letak belum paham ya teman-teman. Nah, ini ya balik lagi udah aku bahas detail banget di webinarnya volume 1. Jadi kita ya ini mungkin agak di skip ya kalau kalian yang penasaran. Jadi bisa coba lihat aja yang webinar volume 1. Oke. Oke, sip. Ya udah, sekarang nih baru kita masuk ke materi intinya ya, teman-teman ya. Di sini kita bakalan bahas untuk materi intinya nih, yaitu apa namanya, gimana caranya melakukan deep evaluation. Nah, jadi ini adalah definisinya buat teman-teman yang belum tahu gitu ya. Ini definisinya aku sih yang ngetik, aku yang nulis ya kan. Jadi deep evaluation itu adalah proses menganalisis setiap soal tryout secara menyeluruh gitu ya teman-teman ya. Secara menyeluruh dan digunakan untuk mengidentifikasi konsep yang belum dikuasai. Sama jenis kesalahan yang terjadi dan strategi belajar yang paling tepat di mana untuk kita perbaikan gitu. Oke? Nah, itu adalah yang apa namanya yang bisa kalian lakukan gitu ya. Ini untuk definisi deep evaluation itu sendiri. Nah, sekarang buat oh ya, jadi untuk deep evaluation ini dia tuh ibarat adalah kompas, teman-teman. Oke? Nah, ini ibarat tuh adalah kompas, ya kan? Ini bahkan kayak kompas, benar kayak kompas, ya kan? Nah, kompas. Nah, jadinya kalau misalnya kalian ada bingung, kalian lakukan deep evaluation, nah kalian bakal tahu lagi harus belajar di mananya, gitu. Oke, nah ini ibarat dia kayak ya kompas lah buat ininya ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita bakalan coba apa namanya ya ke ininya ya. Jadi untuk tahapan itu gimana? Ini yang pertama harus kalian lakukan dulu teman-teman. Oke, pertama jangan fokus ke penilaian ERT. Fokusnya itu ke benar dan salah. Nah, kenapa? Karena setiap tempat kalian tryout itu, nah kalian tuh apa namanya ya punya apa namanya ya apa namanya kayak cara penilaiannya mereka masing-masing gitu. Nah, karena mereka apa namanya ya punya cara penilaian masing-masing, akhirnya skornya itu bakalan beda-beda gitu ya teman-teman ya. Nah, karena skornya bakal beda-beda, ya udah akhirnya ada yang IRT-nya rendah, ada yang IRT tinggi. Jadi jangan fokus ke nilai IRT-nya. Fokus ke nilai benar dan salahnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, yang kedua itu ya udah kita evaluasi TO-nya satu persatu surprise. Dan kita baca ulang setiap soalnya. Di sini tuh kita tandain teman-teman. Jadi kita tandain dia itu kayak ya udah ya ini tuh ya klasifikasi tuh soal gimana sih. Terus kayak kita breakdown kira-kira materi mana sih yang belum kita pahamin ya teman-teman ya kan? Wait. Um, kayak materi mana sih yang belum kita pahamin? Nah, terus ya udah ya kita klasifikasiin buat materinya teman-teman. Dan yang berikutnya kita bisa ya kelompokin hasil analisis tadi per subtes, kita cari tahu kita masih kurang di bagian mananya. Oke. Nah, terus yang berikutnya kita bisa buat dulu daftar prioritas materi dan konsep yang harus kita kejar dan baru kita rancang rencana belajar untuk berikutnya ya, teman-teman. Jadi caranya kayak gitu. Nah, ini adalah step yang pertama. Jadi di sini kalian ada nih lihat pembahasan, ya kan? Lihat apa namanya? Lihat ya pembahasan ya kan. Nah, kalian coba kerjain lagi soalnya dari awal. Oke, ingat yang tadi aku bilang, kalau misalnya kalian mau improve di PK sama PM, itu fokusnya itu untuk ngeliat konsep atau materi yang kalian belum pahamin.
Nah, kalau misalnya kalian ngelihat yang lain kayak subtes PPU, pokoknya yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris PU, itu lihat pembahasan, kalian coba kerjain dan kalian coba pahamin pembahasannya. Kenapa jawabannya kayak gitu? Oke? Jadi ya apa namanya yang bisa kalian lakukan tuh ya kayak gitu gitu. Jadi enggak cuman pembahasan ada pembahasan didiemin aja enggak, tapi coba kalian pahamin kenapa sih jawabannya kayak gini. Nah, kalian search aja gitu kayak di Google oke kayak makna-maknanya gimana dan kalau misalnya mau pakai ChatGPT itu juga bisa teman-teman ya aku udah jelasin caranya gimana di volume 2 oke jadi emang itu udah aku bahas semua teman-teman tapi di beda-beda ya webinar karena tiap-tiap webinar itu ilmunya pasti ya apa namanya ya ya sedaging itulah ya teman-teman ya kan karena kalau aku bahasa kayak separuh-separuh jadi nggak utuh gitu nggak matang setengah matang tapi ini udah ya materinya udah aku masak udah aku matangin jadi ya tinggal aku hidangkan kalian udah versi terbaiknya nah yang bisa diklasifikasiin apa pertama bener aja tuh ada dua teman-teman benar 100% kalian pede sama benar tapi ragu gitu oke itu juga perlu ditandain kenapa kalian masih ragu soal tadi tuh, ini kita apa namanya kan ini udah ngerjain ya kan. Terus oke nih PD nih oke jawabannya A. Terus kajiannya A oke benar ya kan. Oke benar. Tapi 50%-nya paham ya ragu-ragu dan nembak lah ya kan. Ya itu benar juga ya kan. Tapi ya kan harus tandain kenapa masih ada bingungnya. Bingungnya tuh di mana? Kekecohnya di mana? Nah kalian catat kekecohnya di mana. Terus kalian lihat pembahasannya. Kenapa bukan yang itu jawabannya? Setelah itu, kenapa ini kalian catat lagi, gitu. Nah, kalian catat lagi dan kalian coba implementasiin. Contoh kalau misalnya bahasa Indonesia, kalimat efektif, ya kan? Nah, ini bingung nih, kan ini dua-duanya efektif. Kenapa nggak yang B ya? Kenapa yang A, ya kan? Nah, alasannya kalian catat. Jadi kalau misalnya kalian itu masih ragu gitu ya, kayak nggak jawab A atau B, ya kalian coba lihat pembahasannya. Kenapa jawabannya pasti A dan kenapa jawabannya pasti yang B. Nah, terus ada juga benar tapi hoki. Siapa yang suka kayak gini? Ayo udahlah ngeblok aja C semua ya kan karena C itu adalah itu punya sebelah lah ya. Tapi ya gitulah siapa yang suka ngeblok ya kan ya teman-teman ya. Ya kan benar tapi nembak gitu. Dan itu diklasifikasi juga sebagai yang salah gitu. Karena kalian nggak bisa memodalkan kayak ya udah yang benar aja itu nggak boleh teman-teman. Oke? Tapi harus ya udah kan tuh at least paham kalau kalian bener nih ibarat nih kalian banyak nembak tapi pas di TO bener gitu benernya banyak wah berarti gue pinter nih nah itu salah ya teman-teman ya oke itu salah ya oke nah jadi balik lagi ke yang tadi kalian jangan ibarat apa ya jangan sok pinter gitu ya oke kalau misalnya kalian belum paham akuin aja nggak apa-apa kalian pelajarin caranya gimana supaya kalian paham itu ya oke jadi ya udah itu yang coba diminimalisir. Atau yang nggak paham sama sekali atau kehabisan waktu. Wah, waktunya habis nih. Atau bukan waktunya habis aja, bisa aja kalian ada sisa waktu banyak karena nyerah, jadi langsung pencet end tes. Biasa di PM tuh. Nah, siapa yang PM suka kayak gitu kayak ini udah dibaca semua soalnya nggak ada yang bisa ngerjain terus ya udah skip aja lah udah langsung udah lah, kita submit aja submit gitu ya nah itu juga harus dicatetin oke pokoknya caranya adalah yaudah TO, evaluasi, pelajarin konsep, repeat gitu ya. TO, terus evaluasi konsep, ya kan terus evaluasi, terus buat rencana belajarnya, repeat lagi. Pokoknya kayak gitu dan muter-muter terus. Oke? Jadi ya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang oke, ini kita lanjut step yang kedua. Gitu ya. Yang udah benar, ya udah nggak apa-apa benar. Tapi yang salah atau kosong atau kita nebak gitu ya, tebakan. Nah, disinilah posisi yang tadi aku bilang bocor, ya kan? Kalian masih bocor di sini, oke? Kalian benar, tapi kalian nembak itu kalian sama dengan salah, ya kan? Nah, kayak gitu ya teman-teman ya, oke? Nah, yaudah, jadi ini yang bisa kan tanya ke kalian. Di sini aku namain tuh namanya kayak triggering question ya. Nah, kalau apa namanya triggering question di sini ya pertama kamu paham makna soalnya enggak, gitu ya. Jadi pas dibaca soalnya, PK nih, paham nggak?
cara baca gimana? Gitu. Oke. Nah, kalian paham nggak tuh cara apa namanya kayak makna salah gimana? Terus yang kedua, nah kalian pernah nggak belajar materinya? Gitu. Nah, kalau misalnya pernah, berarti kan ada bolong kan? Ya nggak? Bisa aja bolong kayak, oh iya di implementasinya belum bisa nih. Butuh apa ya, ya kan? Nah, kalau misalnya ini udah banyak banget kayak katakan ya siswa apa namanya SI sama B2B ya kan? Tuh suka banget gitu tuh ada yang nanya sama aku, Kak, ini aku nggak bisa soal ini nih. Nah, gimana? Nah, biasanya tuh aku ngasih rekomendasi materi yang harus dipelajarin. Oke, ini udah aku bahas video di sini, tinggal tonton aja ya, gitu. Nah, dia kayak gitu. Jadi, udah tuh kayak gitu, eval, repeat. Oke, gitu terus. Nah, terus yang ketiga, bagian mana yang kamu bingung? Itu juga kamu tandain. Oke, misalnya ada maknanya bingung gitu. Ini artinya apa sih? Itu masih bingung. Nah, itu tandain teman-teman. Ya bisa distabilkan atau dicatat gitu ya. Pokoknya ketika baca soal, ketika kalian evaluasi, nah kalian tuh harus sudah dapat benang merahnya gitu. Kayak maknanya tuh gimana, ya kan? Makna soalnya ini gimana? Apa yang ditanyanya itu gimana? Ketika ada pembahasan, yang kalian dapetin itu juga lebih ke ininya ya, apa namanya kayak ya eh ya benang merahnya lah gitu. Ya kenapa bisa dia pakai itu caranya. Pokoknya itu yang kalian cari. Oke? Nah, terus yang keempat, kalian salahnya di mana? Apakah yang tadi karena konsepnya nggak tahu? Apa kalian nggak bisa ngitung? Makanya aku bilang kalau itu fundamental harus lancar dulu, ya kan? Atau karena nggak teliti. Ini kalian tandain. Katakan soal satu, ya kan? Soal satu, oke nih paham. Oke, ini yang nggak teliti atau yang nggak bisa baca soalnya. Nah, terus kalian cari solusinya gimana caranya supaya yang kalian tandai tadi itu semuanya kejawab. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, contoh kalau misalnya di PKPM itu aku juga udah bahas lagi ya teman-teman ya. Ini kerangka PSA yang udah aku ajarin. Nah, kalau misalnya siswa SKS sama ya B2B udah aku bahas semua detail di kelasnya ya. Ini udah aku ajarin kerangka PSA. Tapi kalau yang mau umum ada juga di volume 1 teman-teman. Oke. Karena di volume 1 itu aku udah full bahas apa namanya ya konsepnya itu gimana untuk cara make rangka problem solving ala Kariski. Dan ini bisa dipakai buat evaluasi juga. Nah, ini contoh deh ada soal kayak gini deh. Nah, ini aku pakai soal yang sangat amat mainstream ya, teman-teman ya. Siapa yang sampai sekarang belum bisa ngerjain soal ini, teman-teman? Oke. Nah, nah ini adalah ya salah satu ya contohnya gitu ya. Ya oke lah kan di sini kan ada ya kan soal cerita, ya kan. Nah, ini kayak ada soal cerita, soal panjang, ya kan ya. Otomatis ya ada soal nih. Pertama, ya kalian bisa baca soalnya nggak? Kayak paham aja maknanya itu apa. Gitu loh. Menangkap nggak? Jadi kayak, oke, ini titik pusat di P 0,0. Nah, paham nggak kalimat demi kalimat? Kalian paham nggak maknanya apa? Itu yang harus kalian lihat. Kayak dan cara evaluasi itu kayak gitu. Dan apa namanya, aku juga udah ngajarin ya kalau misalkan udah baca satu-satu, kalian buat dulu blueprintnya ya kan. Ini juga udah aku ajarin juga ya di volume 1 ya kan. Buat dulu blueprintnya, skemanya gimana segala macam. Nah akhirnya ya nah, kan bisa paham nggak maknanya itu apa gitu. Dan kalian bisa explore nggak soalnya gimana. Nah kalian paham nggak cara eksplorasinya gimana. Nah kalian paham nggak buat blueprintnya tuh gimana gitu ya. Gimana cara buat kerangkanya, buat blueprintnya gimana segala macam. Nah terus ya bisa nggak buat ya logiknya. Akhirnya bisa nggak nyambungin konsep-konsep yang ada. Nah karena ya ini tadi gitu ya kan. Ya baik lagi gitu. Apa namanya? Ya soal TBK itu soal yang kompleks, soal yang susah. Jadinya ya kan tuh harus bisa step by step dan harus pakai kerangka berpikir yang benar gitu. Nah kalau misalnya nggak pakai kerangka berpikir yang benar itu bakal susah banget, oke? Bahkan susah banget buat memahaminya teman-teman. Nah jadi ini yang bisa kalian lakukan. Nah yaudah setelah dari sini berangkatnya gimana? Katakan nih soal ini ya kan tuh udah dapet kan ya. Oke belum bisa baca soalnya. Oh berarti aku harus belajar konsep eksplorasi, ya kan? Oke ini
belum kebayang nih buat logikanya gimana, kayak paham ininya apa namanya ya makna-maknanya gimana. Ya, ya kan pelajarin terus cara ngebuat blueprint, ya kan. Nah, katakan, oh ya ini kan belum dapat buat logiknya, ya kan. Nah, itu bisa ya masuk ke bagian ke ya konsep plus yang aku juga isi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau udah stuck, mending di blok atau dikosongin. Jangan pernah ngosongin soal. Oke, isi aja. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi isi aja. Nah, ini ya udah dari hasil evaluasi yang tadi, ya kalian buat materi prioritas nih. List materi yang paling sering salah. Berdasarkan apa? Pertama, yang paling sering muncul di TO, ya kan? Katakan ini, oh ini adalah geometri nih. Ini adalah pemodelan geometri, teman. Oke, nah ini adalah pemodelan geometri. Terus ini ada konsep eksplorasi juga. Terus, oh ini ada konsep yang lain juga. Nah ya kan ya teman-teman ya, ada konsep waktu. Nah itu coba di list aja dulu apa yang kalian bingung dan kalian buat rencana belajarnya terus dari sini. Yang kedua, yang paling sering salah. Yang ketiga itu kalau kalian belum pernah mempelajari semuanya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya, untuk cara memahami ini. Nah, jadi ini ya kita coba ya praktekin aja ya teman-teman ya. Oke, pakai soal yang udah aku bahas di apa namanya di eh yang udah aku share gitu di grup. Oke, ntar nah ini aku coba ganti device dulu ya teman-teman ya. Nah, sembari menunggu, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman sampai sini? Bisa sambil saya tanya jawab aja ya. Oh, oke oke. Iya ya. Apa namanya? Kemute ya. Maaf ya teman-teman ya. Oke. Ya, nah, itu yang buat apa namanya blueprint gimana segala macam ya itu udah aku bahas semua di PSA ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi apa namanya itu karena udah ada di apa namanya udah aku bahas semua di volume 1 dan udah ada aku bahas di program SI dan juga program B2B itu apa namanya ya itu udah bisa diimplementasikan lah gitu ya kalau menjadi apa namanya siswa dari Semakara gitu. Nah jadi ya buat kalian yang udah ikut ya udah ikut yang lain juga tapi belum bisa ngikutin flow belajarnya mereka ya karena mereka mungkin ya agak beda gitu pendekatannya ya kan karena kalau di Semakara ya beda lah ada resep rahasianya lah ya teman-teman lah ya. Iya, ini ada soal ini aku juga dapat dari nggak tahu sih dari mana ya. Aku juga banyak banget nemuin ya kan ya teman-teman ya, ya kan. Nah, jadi kayak ya ini ada banyak lah gitu ya teman-teman ya buat cara ini, ya kan. Nah, yang step pertama yang kan bisa lakukan adalah pertama katakan nih. Nah, ini bahas untuk yang di soal nomor satu. Soalnya udah ada di grup ya teman-teman ya. Itu udah aku share di grup. Ya, ntar bisa apa namanya mungkin aku share lagi gitu ya untuk soal-soalnya ya bonus lah buat yang ikut webinar ya. Ini aku kasih file soal asli tahun lalu dari ya berseliweran segala macam lah ya. Oke. Nah, contoh, nah ini kayak gini. Oke, ini ada soal nomor satu. Nah, sekarang siapa yang dari soal ini, nah kalian belum paham, teman-teman, cara ngerjainnya. Nah, ada yang jawab C, ada yang jawab E, ada yang jawab C, ada yang raise hand, mulai. Oke, C ya, C. Oke. Ada yang masih bingung nggak? Nah, kalau ada yang masih bingung, berarti pertama, ya kalian berarti belum paham nih sama maknanya. Oke. Nah, kalian belum paham makna gitu ya. Mas. Ini ya, ini kalian belum paham makna apa namanya merubah ya kan? Merubah.
desimal jadi apa namanya pecahan, ya kan? Atau ya pecahan ke desimal, atau ya persen ke apa namanya ke desimal, ya kan? Nah kan itu belum paham maknanya gitu. Ini belum paham maknanya. Nah, kenapa kalian bingung? Karena ya kan belum tahu gitu loh. Ini tuh apa sih gitu kan? Nah, ini tuh apa sih, ya kan? Nah, ini ada yang raise hand mau nanya kah atau kepencet? Iya, ini jawabannya C ya, teman-teman ya. Oke. Nah, berarti kan ya kalau misalnya kayak dari sini, oh ya udah, ini kan berarti belum bisa atau belum paham ya makna desimal persen apa namanya ya pecahan sama persentase. Berarti ya kalian tuh bisa coba tuh lihat dulu yang apa namanya yang video yang aku punya itu tentang fundamental ya teman-teman ya. Ini aku udah bahas di fundamental yang nomor satu ya kan. Playlistnya juga aku udah share gratis teman-teman di YouTube Simakara ID. Ini bisa dicek aja ya kan ya. Nah berarti setelah kalian pelajarin ini atau katakan kalian yang nanya soal aku gitu ya kak, ini aku masih bingung soal ini gitu. Nah, aku bakal ngerekomenin kalian, oh ya udah kalian tonton dulu aja yang ini. Nah, ketika kalian tonton ini, nah kalian pasti bisa ngerjain yang ini. Nah, contoh simpelnya kayak gitu teman-teman. Itu adalah ya cara untuk kayak kita yang nge-breakdown yang materi-materinya. Gitu. Oke. Bahkan kalau misalnya di beberapa platform tryout, ya mungkin dia udah ada ya kan? Ya dia udah ada untuk apa namanya? Dia udah ada untuk ininya apa namanya kayak ya materi-materinya apa. Nah, tuh kalian coba ya list aja. Ya kan? Nah, buat yang apa namanya yang udah bergabung di ekosistem belajar Semakara, tinggal dicek aja tuh study plan-nya ya kan. Di antara aku bakal coba tunjukin deh buat ininya ya. Ya kan? Nah ini ada contoh ya teman-teman ya. Itu adalah ya cara ngevaluasinya gitu. Terus ini ya dicatat gitu. Oke, ini berarti belum paham di ya konsep desimal, pecahan sama persentase. Nah, kalian catat. Oke, soal nomor satu ini belum aman ya kan, belum aman. Nah, itu butuh buat ya pahamin ya desimal, pecahan sama persentase selesai gitu. Oke. Nah, itu adalah ya apa namanya dibuat contoh yang soal nomor satu. Nah, sekarang coba deh misalkan yang ke apa namanya ini deh katakan deh. Nah, ini. Nah, ini nomor dua, teman-teman. Oke. Nah, coba kalian kerjain yang soal nomor 2 dulu. Ada yang masih bingung nggak buat yang soal nomor 2 ini? Oke, oh ada yang raise hand. Ya bingung ya kan? Nah, kalau yang lain gimana? Oke, bingung, ya kan? Nah, coba tuh kalian dalamin lagi. Nah, kalian itu bingungnya di mana gitu ya? Nah, kalian bingungnya di mana, ya kan? Nah, itu aku udah ngajarin kan. Yang step yang pertama kali itu kalian tuh harus explore dulu, ya kan? Nah, di explore ini, nah kalian pahamin maknanya, ya nggak? Nah, pahamin maknanya kan? Nah, pahamin maknanya, ya udah. Kalau misalkan udah paham maknanya, ya ini ya sekarang coba deh. Ini kalian ya tanyain lagi gitu. Kenapa kalian masih bingung? Gitu. Coba deh. Dari soal ini yang masih bingung, kira-kira yang masih bingung itu apanya? Kayak ya apanya gitu? Apakah makna ini? Apakah makna ini? Ya kan? Apa banyak titik koordinatnya? Ya kan? Apa yang lain? Nah, rumus sama konsep dasar ini nggak ada rumusnya teman-teman. Oke? Ini nggak ada rumusnya. Oke? Nah, soalnya nggak paham, ya nggak? Berarti, nah kalian ya coba dulu pahamin soalnya. Ini sekalian bisa pakai bantuan GPT, teman. Nah, kalau apa namanya kalau si makanan ini saat ini kita lagi ngedevelop, dia namanya adalah Mindra AI ya teman-teman ya. Nah, ini adalah antara adalah sebuah AI yang bisa bantuin kalian untuk mahamin makna soalnya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, cara nemuin titiknya berapa gimana, Kak? Nah, ini kan udah dikasih tahu. Nah, kalau misalkan udah paham, berarti kan ini, oke, nah makna koordinat tuh apa sih gitu ya? Kan? Nah, makna koordinat tuh apa sih? Nah, ini kan pertama kan, oke, ini ada apa? Ada bibir jenjang.
Berarti kan dia masuk ke geometri, ya kan? Nah, tapi ini dia masuknya adalah ke geometri koordinat ya, teman-teman ya. Oke, ke geometri koordinat nih. Ya udah, yang A berarti ini kan adalah 2,5, ya kan? Ya kalian catat dulu aja gitu. B 6,5, C A, B, ya kan? Terus D 4,2. Nah, jadi kayak gini kan? Ya nggak? Nah, sekarang berarti kan ya kan bisa ya buat nentuin kan A, B-nya tuh berapa kan? Ya nggak? Nah, yang di sini yang X-nya eh apa namanya buat ketinggian ya, ini kan X, nah ini kan Y ya, ya kan? Berarti A-nya ini dia ya sama dengan 4. Bukan. Dia ketinggian ya, ya kan? Berarti B-nya itu dia sama dengan 2, ya kan? Nah, yang A-nya berarti kan ya koordinatnya kan tinggal di sininya kan ini kan 2 ke 4 kan. Dia selesai 2 kan. Berarti antara titik ini ke titik ini juga selesai 2. Berarti A-nya itu 8. Oke. Nah, ya dapat deh. Berarti A-nya itu adalah A, B, berarti A-nya adalah 8 sama 2. Selesai. Akhirnya bisa ketemu yang B. Gitu. Nah, ini ya secara konsep, nah kalian tuh harus paham dulu, namanya adalah ini, koordinat. Gitu. Oke, makna dari koordinat, terus kalian belajar explore dan analisis bagian ini. Yang untuk yang siswa simak kali itu tenang aja, tuh karena ntar tuh bakal aku bahas ya teman-teman ya di kelas konsep plus ya, yang aku bakal langsung implementasiin ke soal-soalnya. Oke, nah ya udah, ini adalah ya contoh lah ya teman-teman ya kan. Nah, setelah kayak gini, nah kalian kan tuh jadi harus tahu apa yang harus kalian kuatin. Katakan, oh ya udah ini belum paham. Berarti ya desimal sama pecahan itu belum paham. Berarti kalian harus nonton apa? Fundamental 1. Nah, ini kalian tonton nih. Kalian tonton, terus kalian latihan soal lagi. Ya kan? Nah, akhirnya bakalan bisa kan untuk yang ini. Gitu. Isan Resen nggak pencet ya. Nah, nah yaudah terus yang kedua, nah berarti itu kan butuh ilmu apa? Berarti kan butuh ilmu koordinat sama eksplorasi buat maknanya, ya kan? Nah makna soalnya yang nggak paham, nah coba bisa ya pakai bantuan GPT, ya kan? Untuk bisa jelasin ini, ya kasih aja tambahan ya pakai bahasa Bali, ya kan? Nah itu dia bahkan bisa ngejelasin kalian tuh makna-maknanya. Nah kayak gitu, oke? Nah kak nih mau nanya, nah apa tuh yang mau ditanyain? Nilai A sama B dari mana ya? Dari koordinatnya ini, gitu. Dia kan C sama D itu kan dia segaris kan? Dia satu level kan? Berarti dia koordinat Y-nya sama, sama-sama di 2. Oke, nah kalau yang ini yang X-nya, berarti kan dia dari 6 ditambahin 2. Oke, nah kita nih pada sesi malam hari ini itu fokusnya buat nge-breakdown-breakdownnya aja ya teman-teman ya. Oke, buat nge-breakdown-breakdownnya aja dan itu yang jadi apa namanya ya topik kita pada malam hari. Sekarang kita bakal coba ya lanjut lagi ya. Nah, itu adalah beberapa contohnya ya teman-teman ya. Oke. Itu ada beberapa contohnya. Nah, jadi kita bakalan coba ya lanjut lagi gitu ke materi. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak, teman-teman? Cara untuk evaluasi tryout-nya. Aman ya? Oh, nomor 3, Kak. Wah, itu kalau dibahas nanti ya, teman-teman ya. Itu bakalan, apa namanya, buat ya sesi pada malam hari ini biar fokus dan straight ya, teman-teman ya. Oke? Nah, oke, sekarang kita bakalan yang lanjut. Iya, itu intinya kerjaan ulang soal, klasifikasiin, cari tahu kalian nggak paham materinya di mana, ya kan, tentang topiknya apa, terus kalian cari sumber belajarnya, gitu. Oke, nah kalian ya tanyain aja ke orang, ya kan. Nah, cara tahu gaya belajar yang cocok gimana, itu ada lagi topiknya sendiri ya. Dan aku punya, apa namanya, punya semacam ini juga lah kayak tutorialnya juga lah. Nah itu ntar bisa di next aja ya. Oke teman-teman.
Satu jawabannya C. Ya. Nah, kalau bahas soal beda topik ya. Nah, yaudah, ini yang bakal berarti kita belajar langsung dari tryout. Tapi tryoutnya kan banyak yang berbayar. Nah, kalian kan bisa ikut yang gratis. Salah satunya Simakarnya juga lagi ada yang gratis ya teman-teman ya. Itu bisa dicek aja ya di IG-nya ya. Itu lagi ada yang gratis, ya kan? Jadi bisa di. Nah, buat step tiganya itu yang tadi buat daftar materi prioritas. Jadi setelah kalian klasifikasi tadi kan kalian list dulu tuh masih kurangnya di mana, 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 ya kan? Habis itu ya udah kalian buat dulu listnya apa yang harus kalian pelajarin dan kalian bisa. Kak, apa namanya? Salah PKPM waktu tryout di beda platform, hafalnya gimana Kak? Satu aja, oke? Nah kan pilih satu platform aja. Jangan yang kebanyakan. Pokoknya fokus dulu satu. Oke. Nah, ini adalah step yang keempat. Baru deh setelah kalian dapat list belajarnya apa, nah ya kan, akhirnya ya udah kalian bisa apa namanya belajar ulang, lihat dulu video konsepnya ya kan, dan cari tempat belajar di mana, baru deh kita di ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama, karena kalau misalnya kayak nggak kita belajar ulang atau kita nggak ya tadi ya buat mindsetnya ya kan ya kayak TO-TO aja akhirnya ya evaluasi tanpa aksi ya percuma gitu. Akhirnya apa yang harus dilakukan pertama ya kita harus cari materi dari ekosistem belajar Simakara ya kan. Nah ini kalau yang siswa itu bisa akses Baso study plan atau bab fundamental ya kan. Nah dia kayak gitu kan ya kan. Nah terus tuh buat yang kedua ya kan itu bisa ya latihan ulang minimal ya 3 soal serupa gitu. Oke. Nah, dia kayak gitu ya, teman-teman ya, buat apa namanya, buat ini. Nah, ini apa namanya, ya ini kita coba praktekin lagi ya, contoh ya ke yang tadi ya, teman-teman ya. Oke. Nah, contoh kalau misalnya yang tadi kan untuk apa namanya di masing-masing ya contoh lah ya ke soal yang tadi ya, teman-teman ya, ya kan. Apa namanya? Ya contoh di soal yang tadi, ya kan. Terus apa ya? Dia tuh kalau misalkan akses di apa namanya di link grupnya ya kan di link grupnya itu kalian udah bisa apa namanya bisa untuk ya akses ininya lah ya teman-teman ya. Nah jadi itu katakan tuh selain tadi ya kan. Nah ini kalian tuh bisa akses aja di sini ya kan ya. Itu bisa kan akses lah di grup kelas masing-masing ya kan. Nah terus kan bisa coba ya dicoba dilihat aja ya. Ya kan tuh katakan tuh yang tadi ya kan ya tuh apa namanya buat kayak teknik mengubah pecahan peserta desimal. Nah ini tinggal kalian klik aja ya kan tinggal kalian ini udah ada pembahasan udah ada record sama link materi ya kan bisa di ini aja apa namanya tinggal di apa namanya dilihat bagian rekaman kelasnya atau bagian video kelasnya. Nah yaudah setelah kalian TO evaluasi kalian bisa cari semua di sini ya kan. Nah, ini juga udah cukup lengkap ya. Ini semua juga udah ada ya teman-teman ya. Ya kan katakan yang geometri ini yang suka banyak susah banget nih yang trigonometri, kesebangunan, bangun datar, volume, lingkaran, garis dan sudut ya yang itu eksplorasi blueprinting itu juga udah ada ya teman-teman ya jadi tinggal kalian ini aja ya kan apa namanya ya tinggal kalian coba akses aja lah di sini tuh karena udah enak dan bisa apa namanya di ini. Ini apa ini cuman buat anak Semakara ya teman-teman ya. Nah, ya kalau misalnya untuk di kelas yang belajar Semakara itu udah utuh semua ada ya kan. Ini yang bahas soal juga udah ada, yang PM juga udah ada. Jadi emang tinggal yang aku ajarin tuh fokusnya tuh di evaluasi tryoutnya aja. Evaluasi yang belum kalian pahamin apa, terus nah kalian bisa ya pahamin di sini ya teman-teman ya. Oke? Nah, kayak gitu. Iya. Nah, nah karena emang ini awalnya ditujukan cuman buat siswa Simakara aja. Nah, tapi karena aku mau share jadi ya sekalian aja gitu. Oke, nah kalau misalnya mau ada yang TO gratis, kalian bisa akses aja untuk di apa namanya di ya di Simakara ya itu dia lagi ada yang gratis ya teman-teman ya.
Oke, nah yaudah nih kalau misalnya kayak gini, ya ini udah yang lengkap banget lah ya isi websitenya ya. Semua subtes juga ada ya buat yang super intensif ya kan ya. Ini tinggal tinggal kalian lihat aja katakan di penilaian matematika ya kan tinggal kalian cari ya kan. Nah ini ya ini udah lengkap banget lah bisa kalian lihat, bisa kalian latihan sama bisa dipelajarin untuk kayak konsep-konsepnya ya teman-teman ya. Oke, Kak, ada tips nggak buat memahami maksud dari soal? Nah, itu bisa coba lihat yang di volume 1 ya, teman-teman ya. Bukan aku udah share semua di situ. Oke, nah jadi karena udah kita iniin, ya udah buat malam hari ini udah sih teman-teman. Buat ya topiknya gitu aja ya. Jadi ya, oke ini ya capek juga ya teman-teman ya. Oke, nah coba buat yang baru, buat yang baru ikut teman-teman bisa diiniin apa namanya? Iya udah. Oke, ya tips nembak soal nanti bisa aku share mungkin di Hamin 4 kali ya, Hamin 4 UTBK ya. Aku ajarin cara nembak soal. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ya ini bisa ya kalian ya pakai deh ya buat apa namanya buat ya hal-hal yang apa namanya hal-hal yang aku kasih itu kalian bisa coba dan kalau misalnya mau lebih lengkap bisa untuk ini ya pakai ChatGPT juga bisa aku udah ajarin di volume kedua oke jadi ya kalau misalnya eh, apa namanya udah bisa pakai ChatGPT itu kalian mau evaluasi TO tinggal apa namanya diaplikasin aja ntar buat apa namanya buat yang teori yang udah aku ajarin tinggal kalian ajarin ke GPT kasih konteksnya dan kalian bisa untuk buat personal assistant kalian nah kayak gitu ya teman-teman ya iya mau lihat volume sebelumnya di mana kak di YouTube Simakara ya teman-teman oke nah iya ini ada yang berasa cepet banget nah ini padahal kita udah 1 jaman lebih ya teman-teman ya ya itu kalau kelas PKPM di aku juga berasanya skip gitu kok emang kayak ajaib iya emang udah selesai jadi ya mungkin sekarang kita coba fokus di tanya jawab ya teman-teman ya sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman iya betul nah pasti bahas kayak lah gitu doang iya emang kayak gitu waduh sampai jam 9 jangan dong nah ya apa namanya kak tips PK pakai logika tanpa rumus itu nggak ada sih jujur nggak ada oke itu 6 materi sebenarnya udah sih teman-teman kan yang apa namanya yang terakhir tuh acara pakai ekosistem belajar Simakara ya kan ya Kak list materi PK yang tadi di share nggak aku lagi buat sih teman-teman aku lagi buat list materi yang kemungkinan keluar ya teman-teman ya kan di Hamin 1 UTBK ngapain aja kita ya sharing-sharing aja ya teman-teman ya oke biar nggak bosan belajar PKPM yaitu ikut kelas aku karena benar-benar jadi nggak bosan ya oke nah iya kayak gitu oke kak kalau lagi pas proses deep evaluation terus ngerasa buang-buang waktu karena orang lain pada drilling dan TO itu gimana kak balik lagi sih fokusnya tuh ke kalian sendiri ya, teman-teman ya, ya kan? Nah, kalau misalnya katakan kalian nggak apa namanya apa namanya kayak ya ngerasa buang-buang waktu sebenarnya enggak, karena kan kalian sama orang lain kan beda, ya nggak? Jadi jangan samain kalau orang lain drilling ya udah ya kalian deep eval aja. Asal setelah deep eval ya kalian ya langsung gitu kan, langsung diiniin, ya kan ya. Apa namanya setelah deep eval kalian langsung drilling lagi soal-soal yang relevan sama yang hasil apa namanya hasil kalian ini. Oke? Nah, nomor 2 jawabnya pakai vektor ya. Enggak kok, enggak nyampe vektor kok. Pakai koordinat aja gitu. Oke? Nah, ya udah deh. Ya gitu ya. Minimal TO berapa kali? Kalau aku dulu cuman seminggu sekali sih.
buat ininya. Waktu buat eval TO, kayaknya 2 jam satu subtes juga bisa, teman-teman. Oke, ini kayak ya satu subtes aja gitu. eh gitu ya. Oke, nah ya udah kalau misalnya kayak gitu, kita sampai hari ini aja dulu ya teman-teman ya. Oke, ya ntar buat apa namanya, eh 2 jam satu subtes, ya balik lagi sih itu kayak yang tadi sih, mau subtes apa yang kalian coba ini ya teman-teman. Oke, ya ada yang nanya Kak, kenapa? Oke, oke, aman ya teman-teman sampai sini ya. Ya ntar kita di sesi berikutnya bisa buat yang bahas-bahas soal aja. Oke. Nah, balik lagi ya ke yang tadi ini ya, iklan lagi ya kan. Jadi kalau misalkan yang belum gabung itu, ini kita ada spesial ini, simak apa namanya, super intensif simak UI ataupun ujian mandiri ya teman-teman ya. Oke, ujian mandiri juga bisa ya kan. Kalau kalian nggak mau masuk UI atau mau ke yang lain, ini juga relevan buat ujian mandiri lainnya. Jadi ya, ini baik lagi kalau ada yang mau bergabung, ini udah banyak banget yang ngadain ya kan. Ya, bisa cicilan nggak? Bisa banget. Oke. Cicilannya start dari 250.000 aja. Oke. Yang mau cicilan bisa langsung PC aku atau klik di belajar.simakala.id. Oke. Itu bisa apa namanya, ya bisa bergabung lah. Nah, karena di sini juga udah ada banyak kan yang anggota-anggota dari Simakara ya, dan ya cukup banyak yang udah merekomendasikan ya kan ya. Iya, nanti kita ada jadwal belajar lagi kok, tenang aja. Oke. Yang SKS nanti aku bakal infoin buat caranya. Oke. Nah, anggota webinar kali ini itu dapat apa aja? Dapat yang tadi, yang paket soal PKPM tahun lalu, dapat promo ini, sama nanti ada pelatihan gratis juga aku share ya teman-teman ya. Oke, ada pelatihan share, ada pelatihan gratis juga yang bisa aku share ke kalian. Oke deh, nah yaudah kalau misalnya kayak gitu mungkin kita sampai sini aja kali ya, karena udah malam juga dan ya udah waktunya istirahat lah. Ya, ntar kita ketemu lagi ya teman-teman ya di sesi berikutnya, bisa webinar atau kelas gratis juga. Jadi ya udah, kita sampai sini dulu ya teman-teman ya. Nah, ya udah kalau misalnya kayak gitu, masih banyak semuanya. Dadah.